Acara ini dipersembahkan oleh Program Jendela membahas mengenai beragam permasalahan tentang kesehatan. Pemirsa, kita akan membahas mengenai deteksi dini kanker nasofaring dan kita akan membahasnya bersama Dr. Denny Satria Utama, SPTHT BKL, Subs Onkologi Konsultan MSI Med FICS. Dari Dokter Spesialis THT Konsultan Onkologi KSM THT KL dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Dan langsung saja kita berkenalan dengan dokter kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam dokter. Selamat malam Mbak Sana. Malam, gimana kabarnya nih dok? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya, gimana lancar perjalanan sampai sini Insya Allah tadi? lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya lancar ya. Oke, mungkin dok, bagi pemirsa Sriwijaya TV yang ada di rumah mungkin belum terlalu mengetahui apa itu kanker nasofaring. Mungkin boleh dok sedikit dijelaskan apa itu kanker nasofaring ini sendiri dok? Baik, jadi kanker nasofaring merupakan tumor ganas di bagian telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala, leher, di mana letak kanker itu berada di belakang rongga hidung. Jadi apakah bisa dilihat langsung kondisi kankernya? Jawabannya enggak. Tetapi apakah ada gejala-gejala yang timbul dengan adanya kanker ini? Banyak. Misal telinga berdenging, kemudian adanya mimisan, pandangan double atau ganda, atau sampai adanya benjolan pada leher, Mbak Sana. Benjolan gitu. pada leher ya dok Ya. ya. Berarti kalau sudah menemukan benjolan di leher itu mesti waspada ya dok ya? Sebenarnya kita sudah mulai harus waspada kalau ada gejala telinga berdenging di satu sisi, hilang timbul tapi lama-lama makin berat, itu sudah harus waspada. Kalau sudah ada timbul benjolan pada leher, sesungguhnya tumornya sudah cukup jauh berkembangnya. Jadi kalau ditanyakan kapan kita screening atau kita mulai waspada, sebaiknya sedini mungkin. Artinya kalau ada gejala telinga berdenging satu sisi, yuk diperiksakan ke THT BKL. Atau ada hidung buntu disertai dengan mimisan, ayo kita periksakan sebelum malah timbul benjolan pada leher. Oke, itu berarti untuk awalannya dulu ya dok ya. Itu dari awalannya mulai di screening, setelah lanjut baru bisa lihat hasilnya gitu ya dok ya. Pemeriksaan pada THT BKL, kita pemeriksaan menyeluruh untuk telinga, hidung, tenggorok, termasuk leher. Kapan kita periksakan? Satu, bila ada keluhan atau gejala. Yang kedua, rutin kita periksakan 2 hingga 3 bulan sekali, itu sesuai untuk kesehatan THT BKL. Jadi artinya, harapannya apabila ada keluhan-keluhan yang timbul, kita bisa melihat ke arah mana gejala penyakit ini. Oke, baik dok. Dan untuk pertanyaan selanjutnya nih dok ya, mungkin pemirsa Sriwijaya TV yang ada di rumah juga bertanya-tanya, siapa aja nih dok yang bisa seseorang itu terkena ini dimulai dari umur berapa sampai berapa? Kalau ditanyakan kapan usia bisa terkena, jawabannya semua usia bisa terkena. Kapan tersering terkena? Biasanya sih usia 40 ke atas kebanyakan. Ada nggak yang usia 20-an atau 30-an? Ada. Ada nggak usianya yang belasan? Juga ada Mbak Sana. Jadi kalau tadi pertanyaannya usia berapa bisa terkena? Jawabannya ya semua rentang usia bisa terkena kanker nasofaring ini. Berarti dari anak-anak juga bisa terkena kanker nasofaring ini sendiri ya dok ya? Pengalaman selama saya praktek, saya pernah mendapatkan usia 7 tahun ada kanker nasofaring, 7 tahun, 9 tahun ada.
7 tahun, 9 tahun, waduh. Ada. Masih Jadi semua kecil, ya? rentang usia itu bisa terkena kanker nasofaring. Bukan berarti masih usia belasan nggak mungkin kena. Bisa terkena. Bisa terkena. Ya. Oke, berarti kalau dari anak-anak yang masih usia dini nih, Dok. Ini berarti bisa jadi dari faktor diri anak-anak itu sendiri atau faktor luar juga bisa mempengaruhi pemicu kanker yang satu ini, Dok? Baik. Pertanyaannya bagus nih. Kapan kanker ini timbul? Jadi kanker ini dapat timbul apakah diasamkan, diasinkan maupun diberi penyedap rasa seperti itu. Jadi faktornya tidak tunggal, tetapi faktornya lebih dari satu atau kita sebut multifaktor. Multifaktor, berarti dari banyak faktor bisa menyebabkan kanker yang satu ini, ya, Dok, ya. Oke, kalau untuk penderitanya sendiri, Dok, ini penderitanya termasuk banyak nggak sih di Indonesia nih, Dok? Penderita kanker nasofaring banyak. Banyak, Untuk di THT-BKL itu nomor 1. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri dengan diagnosis kanker nasofaring itu 5 besar kanker yang ada di Indonesia salah satunya kanker nasofaring. Jadi secara data jumlah pasiennya cukup tinggi. Cukup tinggi berarti, ya, Dok? Oke, berarti karena mungkin juga bisa disebabkan karena kanker ini tidak terlihat benjolan, tidak terasa benjolan, jadi saat diperiksakan sudah memburuk, ya, Dok, ya? Bangsa kita ini bukan masyarakat yang dikit-dikit mengeluh. Jadi kebanyakan justru hanya pilek-pilek dikit, istirahat aja. Tapi kalau kanker nasofaring justru pileknya gara-gara hidung buntu, disertai dengan sebelumnya ada telinga berdenging, sebaiknya segera diperiksakan. Jadi artinya karena kebiasaan kita ini tangguh, masyarakat Indonesia ini masyarakat yang tangguh, jadi tidak mudah mengeluh. Sudah kadung lanjut kankernya baru berobat. Jadi pola pikirnya coba kita balik, bukan dikit-dikit mengeluh, bukan, tetapi kalau ada gejala telinga berdenging yang makin lama makin berat, satu sisi, atau ada mimisan, hidung buntu makin lama makin berat, yuk kita periksakan. Artinya gini, mudah-mudahan masih bisa diobati dan bukan arahnya ke kanker nasofaring. Itu sih. Iya, Dok. Oke. Dan kalau tadi kita dengar salah satu faktor penyebab kanker nasofaring ini adalah dari asap, ya, Dok, ya. Asap termasuk salah satu faktor penyebab kanker ini. Nah, melihat situasi di Kota Palembang sekarang yang udaranya lumayan memburuk nih, Dok, ya. Itu apakah kita harus mewaspadai hal tersebut, Dok? Ya. Lagi-lagi bagus nih pertanyaannya. Asap partikel pekat, baik asap rokok, asap kendaraan, asap pabrik, asap bakaran sampah. Faktor-faktor itu adalah penyebab terjadinya cikal bakal ke arah kanker kepala leher. Termasuk nasofaring itu sendiri. Oke, Dok. Pertanyaannya kita balik ini. Apakah gara-gara, balik lagi yang teori tadi, satu faktor pasti menyebabkan kanker nasofaring? Jawabannya enggak, dia multifaktor. Sekarang ada asap seperti ini. Dia masih merokoknya aktif banget. Makannya berantakan, yang dibakar, diasapkan, diasamkan, diasinkan, atau selalu pakai penyedap rasa. Itu bisa timbul. Ditambah kalau memang ada faktor keluarga yang mungkin dari faktor genetiknya atau faktor silsilah keluarganya, ada yang kanker juga, makin besar kemungkinan timbulnya. Jadi balik lagi multifaktor, bukan faktornya tunggal. Baik, berarti ada juga disebabkan oleh genetik berarti nih, Dok, ya? Ada. Kalau dari keturunan, ya, Dok? Ada, tapi lagi-lagi bukan faktor genetik pasti pemicunya. Dia akan terpicu oleh seluruh faktor yang ada, multifaktor.
ada nggak yang sangat besar atau bisa dikatakan dominan pemicu? Ada, namanya Epstein-Barr virus, EBV. Tetapi virus ini juga membutuhkan faktor-faktor yang lain untuk memicu terjadinya kanker nasofaring. Jadi sebenarnya kanker nasofaring itu sulit kok terjadi. Tapi lagi-lagi masyarakat kita ini tangguh. Dikit-dikit aja keluhan, itu hanya hal biasa, sehingga terjadi kelalaian memeriksakan diri. Itu aja sih. Oke, berarti kita juga jangan menyepelekan kalau kita merasa sedikit kurang enak di bagian hidung, di bagian telinga ya, Dok. Benar. Oke, baik pemirsa, obrolan kita bersama Dr. Denny Satria Utama, SPTHT BKL Subs Onkologi Konsultan MSI Med FICS ini semakin menarik saja. Tapi kita jeda sebentar dan akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Jendela. Dr. Indah Puspita, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan ehokardiografi di Rumah Sakit Muhammad Hussein, Palembang. Sehari-hari saya menangani pasien penyakit jantung koroner yang datang ke poliklinik ataupun dirawat inap. Pasien-pasien ini adalah pasien dengan penyumbatan pembuluh darah jantung, yaitu pembuluh darah jantung koroner, yang kadangkala sudah menjalani tata laksana berupa pelancaran aliran pembuluh darah koroner, baik melalui teknik pemasangan ring ataupun teknik operasi bypass. SMR atau extracorporeal shockwave myocardial revaskularisasi adalah teknik pemberian gelombang kejut yang akan merangsang pembentukan pembuluh darah baru di pembuluh darah jantung koroner atau dengan istilah neovaskularisasi koroner. Teknik ini dilakukan dengan mengaplikasikan alat yang memberikan gelombang kejut dengan tegangan yang rendah dan tidak ada resiko, dan kemudian tidak ada keluhan yang dirasakan oleh pasien selama tindakan. Pasien yang menjalani SMR akan menjalani pemeriksaan awal berupa strain ehokardiografi dan stres ehokardiografi. Bagi pasien-pasien yang telah direkomendasikan untuk menjalani SMR, maka akan mendapatkan jadwal di mana prosedur ini dilakukan melalui rawat inap. Alat aplikator pada SMR akan diarahkan sesuai dengan zona yang ditentukan. Pasien menjalani tindakan SMR selama kurang lebih 30 menit. Hingga saat ini, Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang adalah satu-satunya rumah sakit di Indonesia yang menyelenggarakan terapi SMR secara rutin. Terapi SMR ini dapat menjadi alternatif dalam membantu pasien-pasien penyakit jantung koroner yang masih mengalami nyeri dada, walaupun telah diterapi dengan obat-obatan anti nyeri dada, telah diterapi dengan pemasangan ring, ataupun telah diterapi dengan operasi bedah pintas jantung koroner. Maka dari itu, jangan ragu-ragu untuk memanfaatkan terapi SMR ini yang difasilitasi penuh oleh Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang sebagai salah satu layanan unggulan Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Saya Yohanes Eko Hadirono, usia saya 65 tahun. Pertama menjadi pasien di rumah sakit ini tahun 2015. Mengalami tindakan, saya harus mengikuti 3 seri. Nah, 1 seri itu 3 kali tembakan. Dan hari ini merupakan hari yang seri ketiga. Seri pertama saya mencoba tes jalan kaki tanpa minum obat dan terlaksana jalan kaki sampai 1 jam tidak mengalami sakit. Dan selama saya dilayani di rumah sakit ini, saya dilayani dengan bagus, terutama dokter dan juga rawatnya. Kepada masyarakat, silahkan untuk ikut ESMR ini. Setelah ESMR ini, saya merasa sakit di dada saya itu berkurang. Terima kasih Rumah Sakit Dr. Muhammad Hussein Palembang.
Acara ini dipersembahkan oleh Kesel? Lagi streaming tiba-tiba buffering? Cari solusi internet yang tepat, berkualitas, cepat, dan stabil? Saatnya beralih ke oksigen.id. Kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen. Setiap Jumat jam 8 malam dan Sabtu jam 9 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo manca-bica dolor galo-galo, coba minyak gosok Ganapati. Solusi untuk keluarga sehat. Acara ini dipersembahkan oleh Kembali ke jendela pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif juga bisa di 0711364111 dan masih dengan tema kita hari ini deteksi dini kanker nasofaring dan masih bersama Dr. Dedi Satria Utama SPTHT BKL, Subs Onkologi Konsultan MSI Med FICS, Dokter Spesialis THT Konsultan Onkologi KSM THT KL dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Dan dokter, ini ada pertanyaan dari Instagram nih dok, ini dari Susanti MS. Apakah vertigo ini menjadi gejala kanker nasofaring, dok? Oke, baik Mbak Tana. Apakah vertigo menjadi gejala dari kanker nasofaring? Gini, kanker nasofaring gejalanya mulai dari telinga berdenging, hidung buntu, kemudian adanya mimisan, timbul benjolan di leher, pandangan berganda, disertai nyeri kepala. Itu urutan-urutannya kira-kira demikian. Apakah ada vertigo pada gejala-gejala tersebut? Jawabannya tidak langsung. Jadi bukan gara-gara vertigo kemungkinan kanker nasofaring, enggak, belum tentu. Karena pada kondisi pasien hidung buntu, terjadinya kekurangan oksigen akan menyebabkan nyeri kepala. Bisa saja pasiennya ngarah ke vertigo, bisa saja. Apakah dari pandangan yang double menyebabkan pasien berusaha melihat ke satu titik dengan sangat fokus, bisa saja terbentuk keluhan vertigo. Artinya, apakah vertigo ini mengarah ke kanker nasofaring? Balik lagi teori yang di awal. Kanker nasofaring terjadi multifaktor dan gejala-gejalanya kita periksakan. Artinya vertigo pasti kanker nasofaring? Enggak. Bisa enggak pada kanker nasofaring ada vertigo? Bisa saja. Bisa saja. Itu jawabannya. Oke. Nah, mungkin ini dok ada dari pemirsa Sriwijaya TV yang ada di rumah juga bertanya nih ya dok ya. Apakah penyakit kanker nasofaring ini menular nih dok? Baik, kanker nasofaring
itu walaupun kita dekat dengan pasiennya, ngobrol, berjabat tangan, tidak menular. Tidak menular. Tidak menular. Jadi nggak usah takut, aduh ada kanker nasofaring harus jauh-jauh, enggak. Karena kalau menular, berarti person atau orang yang pertama kali paling berisiko menular, ya dokter itu sendiri. Karena tiap hari kontak dengan pasien kanker nasofaring. Oke, Dok. Enggak, kanker nasofaring tidak menular dari jabat tangan, tidak menular dari ngobrol. Enggak usah takut. Silakan berinteraksi dengan pasien kanker nasofaring. Malah justru pasien dengan kanker kepala leher ini, yang malam ini kita bahas adalah kanker nasofaring, membutuhkan lingkungan keluarga yang mendukung si pasien tersebut untuk sembuh. Jadi jangan dijauhi. Oke. Kita bantu fondasi psikisnya, kita bantu keinginan dia untuk sembuh, sehingga dia, oh saya punya lingkungan keluarga yang mendukung saya untuk sembuh. Hal itu yang menjawab. Artinya nggak apa-apa deket-deket pasien kanker nasofaring, malah sebaiknya tanda petik kita rangkul pasien kanker nasofaring itu untuk berobat rutin dan ayo semangat untuk kesembuhannya. Gitu, jangan dijauhi malah. Berarti dukungan dari keluarga juga itu sangat penting berarti ya, Dok, ya? Sangat penting. Justru pasien yang ditinggalkan oleh keluarganya mentalnya jatuh ya, sehingga keinginan pasien tersebut untuk sembuh susah. Kita kan bukan gimana ya, keinginan pasien dulu sembuh, kita berusaha dengan pengobatan. Jadi ikhtiarnya pengobatan. Kalau pasiennya aja sudah dukungan lingkungan yang nggak bagus, harapan untuk percepatan kesembuhan ya susah dicapai. Gitu jawabannya. Iya, berarti juga perlu banget dari keluarga, teman, dan orang terdekat ya, Dok ya? Benar, benar. Oke, nah untuk kanker nasofaring ini sendiri, karena kanker ini berada di belakang rongga hidung, ini berarti kalau di kepala banyak sekali saraf-saraf yang berkumpul ya, Dok ya? Nah, apakah penyakit kanker nasofaring ini bisa menyebabkan komplikasi nih, Dok? Baik, komplikasi dari kanker nasofaring itu mungkin yang kita bahas adalah adanya benjolan pada leher, kemudian pandangan berganda, hingga nyeri kepala. Karena begini, kanker nasofaring pada saat dia mulai timbul di belakang rongga hidung, dia akan menutup fungsi otot dari pembuka saluran antara telinga dengan rongga hidung tenggorok. Mungkin kalau kita ada rasa nggak nyaman, kita mengunyah atau kita berusaha menguap, telinga kita langsung plek terbuka. Itu fungsi saluran tersebut. Karena saluran ini ototnya tidak berfungsi gara-gara kanker nasofaring, maka lama-lama terbentuk cairan di dalam rongga telinga tengah. Sensasi yang dirasakan pasien mulai dari penurunan pendengaran, telinga berdenging, serta adanya cairan pada telinga. Makin lama tumor ini makin besar, maka akan menutup rongga di belakang hidung. Sehingga aliran untuk bernafas dari si pasien akan terganggu, mulai macet nih. Jadi ingus yang tertelan, karena kita akan menelan dalam 5 menit minimal 5 kali kalau kita beraktivitas. Pada kondisi adanya buntu di belakang rongga hidung, maka maaf, ingus itu akan ngalir ke depan lagi. Jadi pasiennya sering ingusan, kemudian pasiennya berusaha membuang ingus dengan keras, maka tumornya akan sedikit pecah, maka pembuluh darahnya akan mengeluarkan darah, itulah mimisan. Mungkin ngarahnya ke arah sana, mungkin komplikasinya. Kemudian lama-lama tumornya makin lama makin gede. Bisa nggak tumornya menyebar? Mungkin pernah dengar kata-kata metastasis gitu ya.
Bisa, karena metastasis kita bagi dua metastasis. Ada metastasis regional, yaitu pembesaran kelenjar pada leher, atau metastasis jauh, bisa ke arah paru, ginjal, usus, tulang. Mungkin ini juga yang maksud ditanya komplikasi. Kemudian, tumor ini juga makin lama makin besar, ngerangsek ke arah rongga otak. Atau di bahasa kedokterannya intrakranial. Dengan kondisi dorongan tersebut, pertama, dia akan mendorong saraf yang di dasar otak, sehingga mulailah ada gejala otot bola matanya itu tidak berfungsi dengan baik kalau ke arah luar. Dengan kata lain, bahasa Indonesianya, maaf, juling. Sehingga dengan kondisi juling timbullah pandangan ganda dari si pasien. Mungkin ini juga yang ditanyakan komplikasi. Terakhir, tumornya ini juga makin merangsek ke dalam rongga otak. Dengan tekanan yang sedemikian, walaupun ringan, akan menyebabkan sensor nyeri timbul, sehingga pasiennya sakit kepala. Kalau yang ditanyakan komplikasi yang tadi, itu jawabannya. Ya. Baiklah, mungkin kalau ini juga adanya benjolan nih ya dok ya. Benjolan di tenggorokan ini termasuk benjolan di tenggorokan bukan dok? Kanker kepala leher itu banyak banget. Salah satunya kanker nasofaring. Kalau benjolan di tenggorokan bagaimana, termasuk kanker kepala leher juga? Jawabannya iya. Mungkin nanti sesi berikutnya kita bahas benjolan di tenggorokan. Baik. Bagaimana kalau benjolan di leher? Itu jawaban yang tadi, komplikasinya benjolan di leher. Benjolan di leher. Ya, Baiklah dok, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang kanker nasofaring ini. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah juga yang ingin berinteraktif, bisa langsung saja di 0711341111. Tapi kita akan jeda sebentar dan kita akan kembali saat lagi. Tetaplah di Jendela. RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang sebagai rumah sakit rujukan nasional memiliki wilayah kerja Bangka Belitung, Lampung, Jambi, Bengkulu dan Sumatera bagian selatan. Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang mendukung layanan unggulan onkologi terpadu dengan penambahan fasilitas alat canggih yaitu LINAC, dan layanan unggulan jantung terpadu, yaitu Cath Lab, Azurion, dan EVOS. Linear Accelerator atau LINAC adalah salah satu alat yang digunakan untuk radiasi eksterna dengan memberikan sinar X atau elektron berenergi tinggi ke daerah tumor, dilengkapi dengan Oncology Information System yang dapat mengintegrasikan seluruh data tindakan radiasi, yang dapat mengurangi human error selama terapi radiasi, sehingga meningkatkan keamanan dan kenyamanan pasien. Dengan teknik 3D, IMRT, dan DMLC, LINAC dapat menghasilkan ketepatan dosis mencapai 99% pada sel kanker dan dosis yang rendah di jaringan sehat sekitarnya. Penggunaan LINAC dapat meningkatkan angka keberhasilan pengobatan kanker, efek samping terapi radiasi lebih ringan, akurasi tinggi, serta ramah lingkungan. Halo, saya Dr. Alexander Irtondas, SPGP, spesialis jantung dan pembuluh darah dari kelompok staf medis kardiologi RSMH Palembang. Hari ini saya ingin mengenalkan salah satu alat yang baru di Pusat Jantung dan Otak Terpadu RSMH Palembang, yaitu Cath Lab Azurion. Laboratorium kateterisasi Azurion Premium ini adalah salah satu alat cath lab yang dengan spesifikasi tercanggih di Palembang, Sumatera, Indonesia, bahkan Asia. Untuk Indonesia sendiri hanya saat ini terdapat 3 alat di seluruh Indonesia. Fitur yang menarik daripada alat ini adalah kemampuan alat ini untuk mendapatkan gambar 3 dimensi pada saat dokter melakukan tindakan. Alat ini juga baik untuk pembuluh jantung maupun pembuluh otak. Dari gambar 3 dimensi ini, dokter akhirnya hanya mengeluarkan kontras atau zat warna yang lebih sedikit dan juga radiasi yang digunakan untuk alat ini menjadi lebih sedikit sehingga lebih aman untuk pasien.
Dengan adanya alat canggih ini, kami berharap bahwa RSMH selalu akan menjadi yang terdepan dalam bidang jantung dan kardiovaskuler. Dan kami berharap dapat melayani lebih banyak lagi pasien dengan alat yang lebih canggih dan tentunya dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk Sumatera Selatan. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo manca-bica dolor galo-galo, coba minyak gosok Ganapati. Solusi untuk keluarga sehat. Acara ini dipersembahkan oleh Kembali ke jendela untuk pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif bisa langsung di 0711364111 dan masih dengan tema kita hari ini deteksi dini kanker nasofaring dan masih bersama Dr. Dedi Satria Utama SPTHT BKL, Subs Onkologi Konsultan MSI Med FICS, Dokter Spesialis THT Konsultan Onkologi KSM THT KL dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Dan kita lanjut dok, ini semakin mendalam dan semakin menarik ya dok pembahasannya. Dan untuk soal benjolan tadi nih dok ya, benjolan di tenggorokan ini apakah sama dengan penyakit lain, benjolan lain mungkin misalnya tiroid ya? Baik, silakan dok. Oke, baik. Pertanyaannya unik, apakah tiroid termasuk gejala kanker nasofaring? Jawabannya bukan, karena dia berdiri sendiri. Apakah tiroid juga penyakit dalam bedah kepala leher, THT bedah kepala leher? Jawabannya iya. Apakah kanker tiroid juga ditata laksana pada THT bedah kepala leher? Jawabannya juga iya. Apa gejala-gejalanya? Benarkah ada gemeteran, kemudian emosi yang meledak-ledak? Jawabannya juga iya ke arah sana. Dok, dibahas dong gimana pembahasannya? Mudah-mudahan nanti ada sesi yang lain yang kita membahas lebih lanjut mengenai tiroid ataupun kanker tiroid itu sendiri. Kita bahas lebih dalam, detail, karena kita balik ke pertanyaan awal, apakah termasuk gejala di kanker nasofaring? Jawabannya bukan. Jadi tiroid, gejala tiroid bukan masuk dalam gejala kanker nasofaring. Gitu. Oke, itu berarti dua hal yang berbeda nih ya dok ya? Iya, betul. Dan untuk tingkat keparahannya nih dok, untuk tingkat keparahan dari kanker nasofaring ini sendiri apakah parah dan perlu sangat diwaspadai oleh masyarakat yang mungkin sudah terkena kanker nasofaring ini sendiri dok? Baik, jadi hampir di semua kanker itu ada kita sebut grade atau stadium. Stadium 1, 2, 3, dan 4. Apakah itu dimasukkan ke dalam derajat keparahan? Oke, boleh, silahkan. Dok, berarti kalau stadium 4 sudah parah. Baik. Pola pikirnya kita balik. Pada pasien dengan performa yang sangat bagus, itu saya lebih senang ketemu pasien tersebut
walaupun di stadium berapapun. Karena dengan performa bagus, ditambah dukungan keluarga yang bagus, Mbak Sana, itu enak banget kita mengobati. Biasanya pasiennya itu angka kepatuhan terhadap pengobatan, kontrolnya itu bagus sekali. Dan harapan kesembuhan tinggi. Berbeda dengan kondisi pasien, meskipun pada stadium 1 ataupun 2, tetapi performa pasiennya nggak bagus, tidak punya motivasi untuk sembuh, itu malah lebih nggak nyaman saya ketemunya. Sehingga kemungkinan untuk percepatan penyembuhan juga sulit dicapai. Jadi take home message-nya untuk tentang keparahan nggak usah dipusingkan, biar kami yang pusing memikirkan untuk pengobatannya. Jadi jangan dibuat riweh atau heboh. Kalau ada gejala ke arah kanker nasofaring, nggak usah takut. Ayo kita periksakan ke Rumah Sakit Dr. Muhammad Husin Palembang. Kita lihat, satu, apakah gejala ini benar ke arah kanker nasofaring atau hanya infeksi biasa. Kalau ternyata hanya infeksi biasa, kan alhamdulillah bisa dengan pengobatan. Andai kata ke arah kanker nasofaring, ayo kita tegakkan dulu diagnosisnya, benar nggak? Karena tidak serta-merta langsung ini kanker nasofaring. Karena kecurigaan ke arah kanker nasofaring harus ditegakkan dulu dengan cara jaringannya itu kita ambil. Yang mungkin masyarakat mengenalnya dengan nama biopsi, gitu. Jadi satu-satu dulu kita, jangan langsung berpikir yang wah, yang aneh-aneh, nanti malah takut berobat, aduh. Karena balik lagi, masyarakat kita ini tangguh ya, baru keluhan dikit, nanti dulu berobat gitu. Yuk kita screening, kalau ada keluhan, ayo kita lihat. Gitu kira-kira. Berarti untuk mendukung seseorang untuk ke dokter juga perlu dukungan dari orang-orang terdekat ya Pak? Benar, Dok, ya? benar. Oke. Nah, ini untuk pencegahannya sendiri nih Dok. Untuk pencegahan kanker nasofaring yang paling utama harus dihindari ini apa nih Dok? Baik. Cakep pertanyaannya. Yang dihindari, kita kegiatan sehari-hari kita adalah makan dan minum. Jadi start dari diri kita sendiri untuk makan. Hindari makanan-makanan yang dibakar, diasapkan, diasamkan, diasinkan, apalagi diberi penyedap rasa. Kemudian hindari juga makanan-makanan yang diawetkan atau makanan-makanan cepat saji ataupun instan. Mulai dihindari. Saya tidak melarang, tapi kita hindari. Kalau ada apa-apa gimana? Ayo kita periksakan ke Rumah Sakit Dr. Muhammad Husin Palembang gitu. Oke, berarti faktornya yang utama ini dari makan dan minuman nih ya Dok ya. Berarti makanan dan minuman yang bakaran, makanan yang asin dan menggunakan penyedap itu sebaiknya dihindari ya Dok ya. Betul, karena startnya kita dari diri kita sendiri, baru mulai ke kebiasaan hidup kita. Hindari udara partikel pekat, seperti asap rokok, asap kendaraan, asap pabrik, asap bakaran sampah, termasuk penggunaan dupa dalam ruangan atau obat nyamuk bakar. Demikian. Nah, ini untuk pengobatannya sendiri nih Dok. Ini pengobatannya dimulai dari step apa nih Dok? Pengobatan ya. Kita mundur dikit, Mbak Sanas. Bagaimana melakukan diagnosis pada kanker nasofaring? Kami di Rumah Sakit Dr. Muhammad Husin Palembang akan mengambil jaringannya, biopsi, kemudian kita periksakan di laboratorium patologi anatomi untuk cek histopatologi. Apabila sudah tegak, dikatakan itu kanker nasofaring, baru kita mulai pengobatan kanker nasofaring. Pengobatan kanker nasofaring yang lazim kita kerjakan adalah radioterapi dan kemoterapi ataupun kombinasi kedua terapi ini.
baik radioterapi dan kemoterapi itu sendiri. Oke, dan untuk pengobatannya dari tadi ada kemoterapi nih dok ya. Kalau pengobatan oral, mungkin dari obat-obatan, obat kemo, apakah itu bisa juga membantu untuk pengobatan kanker nasofaring ini dok? Jadi kita tidak menutup obat-obatan per oral atau obat yang kita konsumsi langsung kita makan. Ada kanker tertentu di luar kanker nasofaring yang ada obat-obatan yang bisa dikonsumsi dalam bentuk obat kemoterapi. Kalau di kanker nasofaring, kemoterapinya itu sampai saat ini belum ada secara general, dalam arti beberapa obat-obat yang bisa dikonsumsi langsung, sehingga kita tidak bisa menyatakan obat ini bisa untuk kanker nasofaring, karena dari laboratorium sendiri ada tipe dari kanker nasofaring, dan kebanyakan obat tersebut paling baik adalah melalui infus. Jadi diinjeksi, disuntikan. Pertanyaannya tadi harus dijawabkah, adakah obat yang kanker nasofaring bisa untuk konsumsi langsung? Ada, tetapi saya harus melihat dulu jenis histopatologinya apa, memungkinkankah untuk diberikan. Yang terbaik yang mana dok? Tetap jawabannya yang terbaik melalui injeksi, jadi kemoterapi injeksi atau melalui infus. Itu jawabannya. Oke, baiklah. Mungkin buat pemirsa Sriwijaya TV yang ada di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364111, tapi kita akan jeda sebentar dan akan kembali lagi, tetaplah di Jendela. Dr. Indah Puspita, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan ehokardiografi di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Sehari-hari saya menangani pasien penyakit jantung koroner yang datang ke poliklinik ataupun dirawat inap. Pasien-pasien ini adalah pasien dengan penyumbatan pembuluh darah jantung, yaitu pembuluh darah jantung koroner, yang kadangkala sudah menjalani tata laksana berupa pelancaran aliran pembuluh darah koroner, baik melalui teknik pemasangan ring ataupun teknik operasi bypass. SMR atau extracorporeal shockwave myocardial revaskularisasi adalah teknik pemberian gelombang kejut yang akan merangsang pembentukan pembuluh darah baru di pembuluh darah jantung koroner atau dengan istilah neovaskularisasi koroner. Teknik ini dilakukan dengan mengaplikasikan alat yang memberikan gelombang kejut dengan tegangan yang rendah dan tidak ada resiko, dan kemudian tidak ada keluhan yang dirasakan oleh pasien selama tindakan. Pasien yang menjalani SMR akan menjalani pemeriksaan awal berupa strain ehokardiografi dan stres ehokardiografi. Bagi pasien-pasien yang telah direkomendasikan untuk menjalani SMR, maka akan mendapatkan jadwal di mana prosedur ini dilakukan melalui rawat inap. Alat aplikator pada SMR akan diarahkan sesuai dengan zona yang ditentukan. Pasien menjalani tindakan SMR selama kurang lebih 30 menit. Hingga saat ini, Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang adalah satu-satunya rumah sakit di Indonesia yang menyelenggarakan terapi SMR secara rutin. Terapi SMR ini dapat menjadi alternatif dalam membantu pasien-pasien penyakit jantung koroner yang masih mengalami nyeri dada, walaupun telah diterapi dengan obat-obatan anti nyeri dada, telah diterapi dengan pemasangan ring, ataupun telah diterapi dengan operasi bedah pintas jantung koroner. Maka dari itu, jangan ragu-ragu untuk memanfaatkan terapi SMR ini yang difasilitasi penuh oleh Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang sebagai salah satu layanan unggulan Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Saya Yohanes Eko Hadirulono, usia saya 65 tahun. Pertama menjadi pasien di rumah sakit ini tahun 2015. Mengalami tindakan, saya harus mengikuti 3 seri. Nah, 1 seri itu 3 kali tembakan. Dan hari ini merupakan hari yang seri ketiga. Seri pertama saya mencoba ngetes
jalan kaki tanpa minum obat dan terlaksana jalan kaki sampai 1 jam tidak mengalami sakit. Dan selama saya dilayani di rumah sakit ini, saya dilayani dengan bagus, terutama dokter dan juga rawatnya. Kepada masyarakat, silahkan untuk ikut ESMR ini. Setelah EMSR ini, saya merasa sakit di dada saya itu berkurang. Terima kasih Rumah Sakit Dr. Muhammad Husin Palembang. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo manca-bica dolor galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati. Solusi untuk keluarga sehat. Menikmati waktu istirahat Anda dengan berita-berita ringan seperti tradisi, kuliner, serba-serbi, dan tempat menarik yang ada di Bumi Sriwijaya. Hanya di Cerita Sriwijaya, Jumat 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Kembali di jendela untuk pemirsa Sriwijaya TV yang ada di rumah yang ingin berinteraktif bisa langsung di 07113641111. Dan masih dengan tema kita hari ini deteksi dini kanker nasofaring dan masih bersama Dr. Dedi Satria Utama SPTHT BKL, Subs Onkologi Konsultan MSI Med FICS, Dokter Spesialis THT Konsultan Onkologi KSM THT KL dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Dan kita lanjut Dok untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya untuk di segmen terakhir kita pada malam hari ini. Dan mungkin kalau kita lihat tadi dari rentan usia nih Dok ya, rentan usianya bisa usia berapa aja nih berarti Dok ya? Iya benar. Jadi di rentang usia, semua rentang usia, kanker nasofaring ini bisa terjadi. Jadi balik lagi seperti informasi kita sebelumnya, walaupun kebanyakan pada dekade 40 tahun ke atas, tetapi kita juga menemukan yang pada usia masih belasan, bahkan di usia di bawah 10 tahun pun ada pasien kanker nasofaring. Oke, dan untuk dari jenis kelaminnya sendiri nih Dok, kebanyakan penderita kanker nasofaring ini berjenis kelamin laki-laki atau perempuan atau bahkan dua-duanya? Iya. Kebanyakan, sekali lagi kebanyakan pasien kanker nasofaring ini laki-laki dibandingkan perempuan, karena yang sering makan berantakan, sering terpapar udara partikel pekat tadi, asap rokok, asap kendaraan, asap pabrik, asap bakaran sampah, itu kebanyakan dari laki-laki. Sehingga kalau ditanyakan mana yang lebih banyak terpapar, laki-laki lebih banyak terpapar. Ada nggak yang pasien perempuan walaupun dia tidak merokok, tidak banyak terpapar asap bakaran sampah, tapi kanker nasofaring ternyata
dari pasangannya, dari suaminya yang perokok, itu bisa terjadi. Gitu. Jadi dia nggak tahu apa-apa, bisa terjadi kanker nasofaring karena sekitarnya justru keadaannya mendukung terjadinya kanker nasofaring itu sendiri. Oke, berarti perlu diperhatikan juga dari faktor lingkungan sekitar juga nih ya dok ya. Benar. Nah, untuk mungkin apakah penyebabnya nih dok ya, penyebabnya apakah terlalu sering mungkin mencolok telinga, apakah itu bisa menjadi penyebab kanker ini sendiri dok? Oke, kanker nasofaring tidak ada hubungan langsung dengan kondisi sering mengorek pada liang telinga. Ada penyakit yang lain pada radang telinga tengah yang disebabkan oleh seringnya mengorek liang telinga. Tetapi tidak berhubungan dengan kanker nasofaring itu sendiri. Sama seperti tadi pertanyaan yang tiroid ya. Apakah berhubungan langsung dengan kanker nasofaring? Jawabannya enggak, karena dia berdiri sendiri, termasuk penyakit pada liang telinga atau radang liang telinga itu sendiri, itu berdiri sendiri, tidak ada hubungan langsung dengan kanker nasofaring. Oke, nah ini mungkin pemirsa Sriwijaya TV yang ada di rumah juga mempertanyakan, apakah ada pengobatan rumahan yang dapat membantu proses penyembuhan dari kanker nasofaring ini sendiri, dok? Kalau ditanyakan pengobatan rumahan itu berupa makanan yang sehat, saya jawab ada, yaitu makanan yang tinggi protein, karbohidratnya menengah, tinggi serat, serta kadar kolesterolnya yang rendah. Kalau itu maksudnya pengobatan rumahan ke arah makanan rumahan yang sehat, jawabannya mulai sekarang kita biasakan makan serat tinggi, protein tinggi, karbohidratnya menengah, kolesterolnya rendah. Dok, bukannya kolesterol itu jahat. Kita tetap membutuhkan kolesterol untuk vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Sehingga kita tetap membutuhkan kadar kolesterol meskipun minimal. Mungkin itu maksudnya. Berarti juga kolesterol itu perlu tapi sedikit ya dok ya? Kita tetap membutuhkan kolesterol pada kadar normalnya. Nah ini dok, apakah di Rumah Sakit Muhammad Husin ini sudah ada fasilitas pengobatannya sendiri dok? Oh iya, betul. Jadi di Rumah Sakit Dr. Muhammad Husin Palembang ada fasilitas radioterapi yang akan diawasi oleh dokter spesialis yang berbeda, yaitu dokter spesialis onkologi radiasi, SP-ONGRAD. Dan ada kemoterapi yang kita kerjakan langsung dari KSM, THT, BKL. Jadi baik itu radioterapi maupun kemoterapi, pengobatannya sudah ada di Rumah Sakit Dr. Muhammad Husin Palembang. Baik, mungkin untuk pemirsa yang ada di rumah yang untuk memeriksakan dirinya bisa langsung saja ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang ya dok ya. Dan dokter, kita nggak kerasa ada di segmen terakhir ini, mungkin terakhir dari dokter memberikan pesan untuk warga Kota Palembang, khususnya juga pemirsa Sriwijaya TV yang saat ini sedang dilanda dengan udara yang kurang baik. Mungkin boleh sedikit dikasih pesan untuk pemirsa yang ada di rumah nih dok. Baik, pemirsa yang di rumah, pada kondisi udara yang sedang sedemikian ini, kita tidak memungkiri kita harus beraktivitas di luar rumah. Apakah dilarang? Saya jawab, silakan saja. Sama seperti gejala-gejala kanker nasofaring, berarti kita harus makannya nggak boleh A, B, C. Enggak, kita hanya mengurangi paparannya. Artinya, balik ke pertanyaan yang tadi, yang asap ya Mbak ya. Dengan kita beraktivitas, kalau kita bisa mengurangi paparannya, kita bisa beraktivitas secara normal, bisa. Yang paling sederhana adalah menggunakan masker. Itu yang paling sederhana. Jadi, beraktivitas di luar ruangan, kita pakai masker, silakan saja. Jenis maskernya yang mana? Silakan disesuaikan dengan aktivitas masing-masing. Dok, saya cocok nggak dengan masker A, masker B, masker C? Oke,
saya harus melihat langsung kondisi pasiennya. Mungkin pasien ini cocok dengan masker yang satu, tapi tidak cocok dengan masker yang lain, sesuai dengan kondisi aktivitasnya atau tempat dia beraktivitas. Jadi intinya, dalam kondisi sekarang, ayo sama-sama kita pakai masker kembali. Oke, berarti kembali menggunakan masker demi kesehatan kita bersama, dan juga untuk pemirsa Sriwijaya TV yang ada di rumah juga mungkin jangan takut untuk memeriksakan diri ke dokter ya dok ya? Iya benar, benar. Jadi silakan periksakan diri, walaupun gejalanya sepertinya ringan, tapi yuk periksakan, nggak ada salahnya. Lebih baik periksa sedini mungkin, jadi kita tahu diagnosisnya, oh ternyata tidak membuat hati berdebar, tidak membuat takut yang luar biasa, daripada sudah telat baru diperiksakan. Itu Mas. Oke, berarti lebih baik cepat diperiksakan daripada terlambat ya dok ya? Iya, benar. Oke, baik. Terima kasih untuk Dokter Dery Satria Utama, SPTHT BKL, Subs Onkologi Konsultan MSI, Med FICS, sudah berbagi informasinya yang sangat mengedukasi kita semua yang ada di sini, dan juga untuk pemirsa Sriwijaya TV yang ada di rumah juga. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu, dokter, untuk membahas yang pastinya di seputar kesehatan juga. Dan pemirsa Sriwijaya TV yang ada di rumah, terima kasih sudah menyaksikan Jendela. Jangan lupa saksikan Jendela setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di Sriwijaya TV. Saya Shana Aviani pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh